Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Asy-Syaikh Al-Habib Saggaf bin Ali Al-Aidarus Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina uli futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullah al-haditsul hadi asyara an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sayyidu syuhuri syahru ramadana wa a'zamuha hurmatan zulhijjati akhrajahul Bazzar fi musnadihi. Al-hadithul hadiya asyar, hadis yang ke-11 an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidu syuhuri syahru Ramadan, penghulunya bulan dalam satu tahun itu adalah bulan Ramadan. Wa a'zamuha hurmatan Zulhijjati, dan yang paling agung kemuliaannya adalah Zulhijjah, bulan di mana orang melaksanakan rukun haji, ya. Akhrajahul Bazzaru fi musnadihi, mengeluarkan hadis ini Imam Al-Bazzar di dalam kitab musnadnya. Syarhul hadis. Qauluhu sayyidu syuhuri qala ahlul lughati. Sabda Nabi sayyidu syuhur menurut pendapat ahli bahasa, as-sayyidu man uhilla lis-su'dadi wa huwa taqdimu. Sayyid itu man uhilla lisu'dadi, orang yang diahlikan kepada keunggulan. Wa huwa taqdimu, yang dimaksud itu pendahuluan, diutamakan. Yuqalu sada qaumuhu, maknanya didahulukan kaum itu idza taqaddamahum, apabila mereka itu mendahulukan, mengunggulkan. Wa nazairuhu kasiratun, dan perbandingannya dari makna sada itu banyak. Minha, diantara, ya, apa itu perbandingan itu tadi, kata-kata dalam alam itu sayyidul ayyam, ya, dari kata sayyid suhur, sayyidul ayyam, wa sayyidus syuhada'i, ya, sayyidul ayyam, pemimpinnya hari Jumat, ya. Wa sayyidu syuhada'i, ya, pemimpinnya para syuhada, yaitu Hamzah bin Abi Thalib. Wa sayyidul istighfar, sayyidul istighfar
Ya, yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Wa fi wasfi ramadhana bisayyidati, dan sifat Ramadan digambarkan dengan as-siyadati, dengan kata sayyid, tuan, ma yadullu ala azimi fadlihi, yang menunjukkan atas besar keutamaannya, ya, wa mazidi syarafihi, dan melebihi kemuliaannya, ya, dibandingkan bulan-bulan yang lain. Qauluhu syahru ramadhana dalilun ala annahu afdalus syuhuris sanati kulliha. Sabda Nabi syahru Ramadan, ya, dalilun ala annahu, menunjukkan bahwa Ramadan itu afdalus syuhuris sanati, seafdal-afdalnya bulan dalam satu tahun, kulliha, bima fiha al-ashhurul hurum, ya, dengan apa yang ada di dalamnya, dengan bulan-bulan yang dimuliakan itu tadi. Arba'atun ashhurul hurum, 4 termasuk bulan yang dimuliakan itu, ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, ya. Qala As-Sukhrawardi, berpendapat Imam As-Sukhrawardi, Ramadhanu afdalu minal hijjati, bahwa bulan Ramadan lebih utama daripada Zulhijjah, ya. Wa iza qubilatil jumlatu bil jumlati fuddilat ihdail jumlataini alal ukhra, ya, apabila dibalik, ya, jumlah dengan jumlah, wa fuddilat ihdal jumlataini, dan diunggulkan salah satu daripada 2 jumlah itu tadi, alal ukhra, la yalzimu tafdila kulli afradil jumlati, maka tidak mengharuskan keutamaan setiap pada satuan jumlah-jumlah itu tadi. Wa yu'ayyiduhu anna jinsas sholati afdalu min jinsis shaumi, ya, dan dikokohkan lagi bahwa jenis sholat itu lebih utama daripada jenis puasa. Wa saumu yaumi afdalu min rak'atain, ya, wa saumu yaumin, dan puasa satu hari itu afdalu min rak'atain, lebih utama dari 2 rakaat, ya. Qultu, saya berpendapat, tafdilu syahri ramadhana ala ghairihi minasyuhuri, keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan lainnya di antara bulan-bulan setahun, bima fihi, ya, bima fiha, dengan apa yang ada pada bulan-bulan satu tahun itu tadi, Zulhijjah wa asyruha, yaitu Zulhijjah dan 10 harinya, huwarrajihu, itu adalah pendapat yang kuat. Jadi bahwa Zulhijjah yang 10 hari Zulhijjah itu, kan kalau haji itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Zulhijjahnya itu cuma 10 hari sampai tanggal 10 pas Idul Adhanya itu tadi, ya. Nah itu kaul yang rajih itu lebih utama, ya. Wa qad nassa alaihi Ibnu Hajarin al-Haytami fi Tuhfati wa tamadahu, dan telah menetapkan yang demikian itu Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya At-Tuhfah wa tamadahu, dan beliau, ya, berpegang teguh dengan pendapat itu. Qauluhu wa a'zamuha hurmatan ay indallahi ta'ala. Adapun sabda Nabi yang paling besar kehormatannya, kemuliaannya, maksudnya di sisi Allah. Qauluhu Zulhijjati
Adapun yang dimaksud dengan Zulhijjah li'anna fihi yaumul hajjil akbari wa yaumu idil adha. Ya, oleh karena pada Zulhijjah itu ada yaumul hajjil akbar. Ya, ada hari dilaksanakannya ibadah haji, ya, yang memiliki keutamaan yang besar. Wa yaumu idil adha, dan hari Idul Adha pas tanggal 10 Zulhijjahnya itu. Wa qad dalla ala hadza al haditsu ma'a hadisi sahihain, dan menunjukkan atas hadis ini, ya, wa qad dalla ala hadza, dan menunjukkan dalla hadza ay ala hadzal qaul, ya, pendapat yang semacam itu, al hadisu ma'a hadis sahihain, sebuah hadis disertai dengan hadis yang keduanya sahih. Ayu syahri hadza, Nabi pernah bertanya, ini bulan apa? Alaysa Zulhijjatil haram, bukankah alaysa Zulhijjatil haram, bukankah sekarang ini Zulhijjah yang dimuliakan? Itu ada redaksi bunyi kalimat semacam itu, ala fadli syahri Zulhijjati, ya, atas keunggulan bulan Zulhijjah. Wa annahu ya'ti ba'da syahri ramadhana, dan sesungguhnya ia datang setelah berlalunya bulan Ramadan, min haitsu tartibal afdiliyati, dari sisi keurutan keutamaannya. Jadi Ramadan dulu, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wa bihi qala jama'atun, atas yang demikian itu berpendapat satu kelompok ulama. Wa zahaba akharuna ila taqdimi syahri Rajab, berhaluan sebagian ulama mengatakan lebih mendahulukan bulan Rajab. Bulan Rajablah yang paling unggul dibandingkan dengan bulan yang lain. Wa akharuna ila taqdimi syahril Muharram, dan ulama yang lain mengatakan, ya, mendahulukan kemuliaannya bulan Muharram. Qala Al-Manawi, berpendapat Imam Al-Manawi, inda syarhil hadis Rajabu syahrullah, ketika mensyarahkan bahwa Rajab itu adalah bulan Allah. Wa akhadha biqadiyatihi, ya, ba'da Syafi'iyah, mengambil ketetapan yang demikian itu, ya, ba'du Syafi'iyah, oleh sebagian ulama-ulama berhaluan Imam Syafi'i. Fa dzahaba ila anna Rajaba afdalul ashhuril hurum, bahwa berhaluan bahwa Rajab itu adalah yang seabdal-abdalnya bulan yang dimuliakan. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab itu arbaatun hurum, ya, 4 bulan yang dimuliakan. Nah, Rajab itu terpisah sendiri, ya. Qala Ibnu Rajab wa ghairuhu, berpendapat Ibnu Rajab dan selain Ibnu Rajab, wa huwa mardudun, pendapat itu ditolak. Wal asahu annal afdala ba'da Ramadhani al Muharram. Kaul yang sahih bahwa yang afdal setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram. Berarti Ramadan nomor 1, nomor 2 bulan Muharram. Ini perdebatan di kalangan ulama tentang 12 bulan dalam 1 tahun itu mana yang lebih utama. Tapi lebih banyak yang mengunggulkan Ramadan lebih utama. Jadi bulan yang kita sekarang ada di dalamnya, kita berpuasa, kita tarawih ini dijaga, ya, diisi, karena memang, ya, Ramadan yang akan datang belum tentu umurnya sampai, ya. Al-haditsus tsaniya asyara, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman,
wahtisaban dan mengharap hanya kepada Allah, ghufira lahu diampuni baginya man soma ma taqaddama min dzambihi apa yang telah lalu dari dosanya. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari, Imam Muslim dan selainnya. Syarhul hadis. Qauluhu man shoma ramadhana imanan ay shamahu imanan bi fardiyatihi. Artinya ia berpuasa karena iman dengan kewajiban melakukannya. Wa tasdiqan bi sawabillahi wa wa'dihi. Dan ia membenarkan pahala dari Allah dan janjinya Allah tentang orang yang puasa Ramadan. Qauluhu wahtisaban, ya, sabda Nabi kata wahtisaban, al-ihtisab wal ikhlasu lillah. Ihtisab itu maknanya ikhlas karena Allah. Artinya nggak punya keinginan apa-apa kecuali Allah. Kalau mengharap, nggak mengharap apa-apa cuma karena Allah. Wa qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi, qauluhu ihtisaban ay talaban liwajhillahi ta'ala wa sawabihi. Ya, ay talaban liwajhillahi ta'ala wa sawabahu. Maknanya mencari keridhaan Allah Ta'ala dan pahala Allah. Ya, maknanya ihtisaban. Yuqalu fulan yahtasibul akhbar. Si fulan ya mengharapkan kabar. Wa yatahassabuha ay yatatallabuha. Maknanya itu yatahassabuha dari kata ihtisab. Yatatallabuha maknanya mencari kabar. Ya. Kemana dia? Ya. Itu mana ihtisaban. Mencari pahala Allah. Wa alaihi fayakunu makna qauluhu imanan wahtisaban. Wa alaihi wa ala azal qaul fayakunu makna qaulihi imanan wahtisaban. Bahwa makna beriman dan ihtisab ayyasumahu ala tasdiq. Bahwa seseorang berpuasa itu dengan membenarkan. Warraghbati fi thawabihi dan berharap sangat dengan pahalanya. Thayyibatan bihi nafsahu. Hal keadaannya bagus dengan berpuasa oleh dirinya, jiwanya. Ghairu karihin lahu yang tidak membencinya. Wala mustaqilla lisyamihi dan tidak merasa berat dengan puasanya. Wala mustatila li ayyamihi dan tidak merasa panjang dengan hari-harinya. Lakin yaghtanim tula ayyamihi li azamis sawabi. Bahkan mengharap kebaikan panjangnya hari itu tadi li azamis sawab karena besarnya pahala. Qalahu Al-Khattabi, yang mengatakan demikian itu Imam Al-Khattabi. Wa fihi tambihun, dalam hadis ini ada atensi ala annal iman huwa at-tasdiq, bahwa iman itu maknanya membenarkan. Wal ihtisabu syartun lilainis sawab. Sementara ihtisab menjadi syarat untuk mendapatkan pahala. Qauluhu ghufira lahu, sabda Nabi diampuni dosanya, al makna man shamahu ala hadzal wasfi. Barang siapa yang berpuasa dengan sifat-sifat yang semacam ini, kana dzalika sababan li husulil maghfirati lahu. Yang demikian itu menjadi sebab untuk menghasilkan ampunan dosa bagi orang yang berpuasa. Wa qad khassahal jumhuru bizzunubis saghairi, dan mengkhususkan jumhur ulama bizzunubis saghairi, yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Qauluhu ma taqaddama min dzambihi waqa'a fi hadisi Qutaibah ziyadatan. Terdapat pada hadis riwayat Qutaibah ada tambahan wa ma ta'akhkhar min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan yang terkemudian. Qala al-Hafizu al-Munziri, berkata al-Hafiz al-Munziri, infarada bihadhihi ziyadati Qutaibah bin Sa'id an Sufyana. Menyendiri ada tambahan ini, kata wa ma ta'akhkhar oleh Qutaibah bin Sa'id
dari Sufyan wa huwa siqatun, dan Sufyan itu siqah. Sabata ya, sabatun ya, siqatun sabatun ya, orang yang terpercaya dan orang yang dianggap kokoh hafalannya. Wa isnaduhu ala syartis sahihi ya, dan sanad hadis ini atas syarat-syarat kesahihannya hadis. Jadi boleh menggunakan ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Cuma barangkali gini, kalau dosanya sudah dikerjakan kemudian diampuni, itu orang mudah memahaminya. Tapi kalau dosanya wa ma ta'akhkhar dan diampuni dosa yang kemudian, sementara dia belum melakukan dosa. Nah, itu maknanya ulama mengatakan pahala yang dimaksud ya daripada wa ma ta'akhkhar itu, manakala dia punya kejelekan, ada niat kejelekannya, Allah yang menyelamatkan dia sehingga tidak melakukannya. Itu yang dimaksud dengan wa ma ta'akhkhar. Wa qad dallal haditsu ala fadli ramadhana wa siyamihi. Menunjukkan hadis ini atas keutamaannya Ramadan dan puasa Ramadan. Wa annahu tunalu bihil maghfiratu, dan sesungguhnya didapati, digapai dengan puasa Ramadan itu ampunan. Fayambagil ityanu bihi biniyatin khalisatin, maka siyogyanya mendadirkan dengan puasa itu biniyatin khalisatin, dengan niat yang murni. Wa tawilatin safiyatin ya, dan panjangnya kesucian atau kebersihan. Imtithalan li amrihi ta'ala, hal keadaannya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wattikalan ala wa'dihi, dan berpegang kepada janjinya Allah. Min ghairi karahiyatin, tanpa ada ketidaksukaan. Wa malalatin ya, yang tidak menyenangkan, jenuh. Lima yusibuhu minal azal ju'i wal atasi, dengan yang menimpa dirinya dari berpuasa itu tadi, min azal ju'i, dari sakitnya lapar, wal atasi, dan atas ya, haus. Bal yahtasibun nasaba wat ta'iba fituli ayyamihi, bahkan ia berharap dengan susah dan beratnya pada panjangnya hari-hari berpuasa. Wala yatamma sur'atan sirafihi, dia tidak mengharapkan cepatnya ya berakhir daripada perbuatannya. Fa idza lam yaf'al dzalika faqad yadkhulu fi hadisi rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Bila tidak demikian itu mengerjakannya, artinya tidak dengan keikhlasan, faqad yadkhulu fi hadisi, sungguh masuk dalam hadis rubba sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tidak ada bagi puasanya illal ju'u, kecuali hanya lapar, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi harus ikhlas ya. Qala Al-Kirmani, berpendapat Imam Al-Kirmani, walau taraka shauma fihi limaradin, seandainya meninggalkan seseorang berpuasa fihi fi ramadhana, di dalam Ramadan itu, limaradin, karena sakit. Wa niyatuhu annahu laulal uzru shaumahu, dan niatnya dirinya bahwa seandainya tidak ada uzur dia pasti berpuasa. Dakhala fi hadzal hukmi, maka orang ini masuk dalam hukum yang ini. Kama law shalla qa'idan, sebagaimana orang yang salat duduk, li uzrin, karena uzur, fa inna lahu thawabul qa'imi, maka baginya adalah pahala orang yang berdiri, karena memang dia karena uzur duduknya itu ya. Al-haditha asyara, hadis yang ke-12, yang ke-13. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha aftarada shauma Ramadan, sesungguhnya Allah lah yang mewajibkan puasa Ramadan.
Wasanantu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan bagi kalian melakukan qiyamul lail ya pada Ramadan. Jadi Ramadan itu syariat, qiyamul Ramadan sunnah. Ya. Faman shamahu wa qamahu, barang siapa yang berpuasa dan melakukan salat malam imanan wahtisaban, ya, karena iman dan ihtisab, yakinan dan secara yakin, kana kafaratun lima madha, ya, dan maka itu adalah menjadi penghapus dosa bagi yang telah lalu. Kana kafaratan lima madha, ya, maka itu yang ia lakukan itu menjadi kafarat bagi yang lalu. Rahun Nasa'i wal Baihaqi bi isnadin hasanin, meriwayatkan Imam An-Nasai, Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. Sarhul hadis, qauluhu innallaha aftarada ay aujaba wa kataba. Iftarada maknanya aujaba, mewajibkan, au kataba yang telah menetapkan. Qauluhu saumu ramadhana, yakni ala hadhil ummati, ya, yaitu yang dimaksud atas umat ini, biqaulihi kutiba alaikumus siyamu faman syahida minkum syahru falyasum, diwajibkan bagi kalian puasa, ya, maka barang siapa menyaksikan di antara kalian syahr, yaitu syahrul Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya ia berpuasa. Wa kana, ya, katabahu ala ahlil injili, dan Allah telah mewajibkannya puasa ala ahlil injili kepada orang-orang yang mengikuti Injil. Fa asabahu mautani, maka menimpa di kalangan orang-orang Nasrani itu 2 orang meninggal dunia. Fazadu asyaratan qablahu, ya, maka bertambah lagi 10 sebelumnya. Wa asyran ba'dahu, dan 10 lagi sesudahnya. Faja'aluhu khamsina, maka terhitung keseluruhannya menjadi 50 orang yang mati dengan puasa Ramadan, dengan puasa yang diwajibkan pada orang-orang Nasrani dalam Injil itu. Wakila waqa'a fi bardin, dikatakan bahwa terjadinya fi bardin pada musim dingin. Waharrin syadidin, yang kedua pada musim panas yang sangat panas. Faja'aluhu baina syata'i warrabi, maka mereka menjadikan puasa itu baina syata'i, di antara musim dingin, warrabi'i, dan musim semi. Wazadu isyrina, dan mereka menambahkan 20 kafaratan litahwili, dari lantaran memindahkan waktunya berpuasa. Wabil jumlati fasaumu ibadatun qadimatun, maka dengan secara kesimpulan puasa itu adalah ibadah yang lampau, qadim, ya, qadimah, yang sudah lampau. Asliyatun ma'ahlallahu ummata miniftiradiha alaihim, yang tidak mengosongkan Allah Ta'ala terhadap satu umat pun, miniftiradiha alaihim, dari mewajibkan puasa, ya, ibadah puasa itu alaihim. Zakaru Az-Zamakhsyari fi tafsirihi, menyebutkannya demikian itu Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Mizan, ya, Al-Kasyaf, ya. Qauluhu wa sanantu lakum qiyamahu, dan aku sunnahkan bagi kalian puasa, salat malam. Ai ja'altu lakumus sholata fihi lailan, ya, sunnatan, ya. Aku jadikan bagi kalian salat, ya, di waktu malam itu sebagai sunnah. Wal muradu sholatut tarawihi, yang dimaksud adalah salat tarawih. Wa jumhurul ulama'i ala annahuma isyruna rakaatan. Menurut jumhur ulama, annaha, sesungguhnya at-tarawih isyruna rakaatan, 20 rakaat. Kama jara alaihi sahabatu wat tabi'un, sebagaimana berlaku demikian itu di kalangan sahabat dan tabi'in. Wa ulama us-salafi wal khalafi, dan ulama-ulama salaf dan khalaf minal a'immatil arba'ati wa atba'ihim,
Di antara imam-imam 4 ashabut imam, ya, imam mazhab dan para pengikutnya. Qauluhu faman shamahu wa qamahu, barang siapa yang puasa dan melakukan sholat tarawih, yufhamu minhu, dipahami darinya anna yuwaziba ala dzalika, bahwa melakukan yang demikian itu, ya, wala yatrukahu haitsu la uzra, dan ia tidak meninggalkannya sekiranya tidak ada uzur. Jadi kalau meninggalkannya karena uzur, tapi dia memang mengerjakan puasa dan tarawih, maka pahalanya tetap dapat. Qauluhu imanan wahtisaban wa yaqinan, taqaddama maqila fi maknahu, telah lalu dikatakan tentang maknanya. Wa huwa ayyasuma wa yaqumahu ala tasdiq, yaitu berpuasa dan melakukan tarawihnya alat tasdiki, dengan membenarkan, warraghbati fit thawabihi, dan mengharapkan kuat dalam pahalanya, thayyibatan bihi nafsahu, senang dengan ibadah yang dilakukan, ya, atas jiwinya, ghairu karihin lahu, yang tidak ada kebencian baginya, wala mustaqilla li siyamihi, dan tidak merasa berat puasanya, wa qiyamahu, dan tarawihnya, mughtanaman tula ayyamihi li azamis sawabi, ya, mughtaniman, mengharapkan keuntungan, tula ayyamihi, dengan panjangnya hari berpuasa, li azamis sawabi, dengan besarnya pahala. Qauluhu kana kafaratan lima madha, adalah yang demikian itu menjadi penghapus dosa bagi yang lalu. Ay man shoma hadzal syahrul karima, barang siapa yang berpuasa pada bulan yang mulia ini, wa qama layaliyahu saliman, dan ia mengerjakan salat di waktu malam dengan selamat, dengan sejahtera, minal ma'asi, daripada kedurkahan, al-qauliyati, yang bersifat ucapan, wal fi'liyati, maupun perbuatan, musaddiqan bi annahu haqqun wa ta'atun, hal keadaannya ia membenarkan, ya, itu hak dan itu adalah sebuah ketaatan, muhtasiban liwajhi ta'ala, karena berharap hanya keridhaan Allah Ta'ala, la riyaan, ya, bukan karena riya, wala sum'atan, dan bukan karena sum'ah, fa innahu yakunu kafaratan lima madha min dzunubis saghairi, maka ibadah yang demikian itu menjadi kafarat bagi yang telah lalu dari dosa-dosanya. Al hadits rabi' asyar wallahu alam.